Tahukah kalian pada tahun 711 Masehi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar, yang kemudian dinamai Jembatan Tariq. Dengan perahu-perahu yang sederhana, mereka segera bertempur melawan Raja Rodrik Visigoth di Guadalete dan meraih kemenangan besar. Seiring waktu, pasukan Islam meluas ke seluruh Spanyol. Nah, pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I, putra cucu Khalifah Umayyah, tiba di Andalusia setelah perjalanan panjang melarikan diri. Dia menguasai Cordoba dan mendirikan Daulah Umayyah di sana, menjadikannya pusat kekuasaan Islam di Eropa Barat. Kenapa Daulah Islam Andalusia bisa berdiri dengan kuat? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, konflik internal Visigoth membuat kerajaan mereka lemah dan mudah diserang. Kedua, pasukan Islam yang dipimpin Tariq dan Abdurrahman cerdas, terorganisir, dan penuh semangat. Ketiga, kebijakan toleransi yang diberikan penduduk non-muslim, baik Kristen maupun Yahudi, bisa memelihara agama dan budaya mereka. Dan keempat, banyak penduduk lokal yang tertekan oleh pemerintahan Visigoth mendukung pasukan Islam. Masa kejayaan Daulah Andalusia tiba pada pemerintahan Abdurrahman III di abad ke-10, ketika dia menjadikannya khilafah sendiri. Pada saat itu, Cordoba menjadi kota terbesar dan paling canggih di Eropa dengan lebih dari 500.000 penduduk, ribuan masjid, dan perpustakaan yang menyimpan lebih dari 400.000 naskah. Ini adalah masa kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Cendekiawan Muslim, Kristen, dan Yahudi bekerja sama dalam menerjemahkan buku-buku kuno Yunani, Romawi, dan Persia ke dalam bahasa Arab, melahirkan kemajuan di matematika, astronomi, dan kedokteran. Perdagangan makmur antara timur dan barat membuat Andalusia kaya, mengekspor kain, rempah-rempah, dan barang berharga. Kesenian juga berkembang pesat, seperti musik, puisi, dan kerajinan tangan seperti tenun dan ukiran mencapai tingkat yang tinggi, yang nantinya mempengaruhi seluruh Eropa. Tak lupa, Masjid Jami Cordoba dibangun menjadi bangunan arsitektur yang megah dan terkenal di seluruh dunia. Meskipun pada abad ke-11 Daulah Andalusia mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan akhirnya hilang pada abad ke-15, warisannya dalam bidang ilmu, budaya, dan arsitektur tetap hidup dan menjadi bagian penting dari sejarah peradaban. Dari semua materi yang saya pelajari tentang sejarah peradaban Islam, saya paling tertarik dengan materi Perang Salib, terlebih pada Perang Salib kedua. Karena apa? Karena melibatkan kolaborasi lintas agama antara pasukan Kristen Eropa dan Muslim di Syria yang dipimpin langsung oleh Nuruddin. Keduanya bekerja sama untuk mengusir pemukim pagan yang menduduki pantai Suriah, menunjukkan bahwa kerjasama antar agama dapat terjadi bahkan dalam masa konflik. Banyak peserta adalah warga sipil yang menunjukkan keberanian melawan kekuatan yang lebih kuat. Kemenangan dicapai melalui strategi pengepungan cerdas dan negosiasi, bukan kekerasan berlebih, sehingga mengurangi korban dan kerusakan serta menyelamatkan kota Antakya dan wilayah sekitarnya dari penaklukan. Faktor yang mempengaruhi kemajuan Daulah Islam. Yang pertama, kesatuan politik dan kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, penggalan ilmu pengetahuan dan penerjemahan naskah kuno. Yang ketiga, kebebasan beragama dan kolaborasi antar ras. Yang keempat, perkembangan perdagangan dan ekonomi.
Faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran daulah Islam? Yang pertama, pemisahan internal dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, korupsi dan kemerosotan tata pemerintahan. Yang ketiga, serangan dari luar dan perang yang berlarut-larut. Yang keempat, kurangnya minat pada ilmu pengetahuan dan inovasi. Kira-kira apa sih yang dapat saya tawarkan guna mencegah runtuhnya daulah Islam? Yang pertama, memperkuat kesatuan dan kebersamaan antar umat. Yang kedua, meningkatkan kualitas kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memperkuat pendidikan dan inovasi. Yang keempat, membangun ekonomi yang mandiri dan adil. Perbedaan ekspansi Barat dan ekspansi yang dilakukan oleh Islam. Imperialisme atau ekspansi Barat, tujuan utama adalah penaklukan, pengeksploitasi sumber daya, dan penegakan dominasi politik. Sering disertai dengan penindasan budaya dan agama lokal. Futuhat Islam, tujuan utama yaitu menyebarkan ajaran Islam, membangun perdamaian dan melindungi hak-hak warga, memberikan kebebasan beragama, menghormati budaya lokal, dan mempromosikan kemajuan bersama. Pada masa sekarang, banyak yang berpendapat peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Menurut pendapat saya setuju dengan hal ini karena Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbesar di dunia, memiliki warisan budaya Islam yang kaya dan beragam, serta potensi dan bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan yang dapat menjadi tonggak pembangunan peradaban Islam yang moderat dan inklusif. Bagaimana cara menghidupkan kembali peradaban Islam di masa sekarang seperti masa kejayaannya dulu? Yang pertama, memperkuat pendidikan Islam yang seimbang antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan modern. Mendorong kolaborasi antar umat dan negara untuk mempromosikan perdamaian dan kemajuan. Yang ketiga, mengembangkan inovasi berbasis nilai-nilai Islam yang bermanfaat bagi masyarakat global. Yang keempat, memperkuat peran cendekiawan dan tokoh agama dalam membangun pemikiran yang progresif dan relevan dengan zaman.